Bismillahi walhamdulillahi wa qad kafa wassalahu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man kanu bi atharihi muqtafa amma ba'd. Kita lanjutkan dari pembahasan syarh sunnah karya al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, ya. Terakhir kita telah membahas tentang sholat Jum'ah dan jamaah di masjid, ya, dan kita telah jelaskan apa yang pada dasarnya menjadi khilafiyah di antara ulama dan apa yang menjadi perkara yang ijma di antara ulama, di antara para umat, ya, agar kita mengetahui batasan-batasan demikian sehingga kita bijak di dalam berislam, bijak di dalam melihat perselisihan pendapat yang memang toh perselisihan tersebut yang dibilang al-khilaf as-sa'if, perselisihan pendapat yang emang ada dari zaman dulu, ya, atau al-khilaf al-mu'tabar, perselisihan yang memang dianggap, ya, mu'tabar, yang emang ada, ya. Terakhir masuk kita ke bab 129, ya. 129 sama 30 nih bareng karena pendek. Qala al-Imam rahimahullah al-muallif, "Wa man shalla khalfa imamin falam yaktadi bihi fala salatalah." Dan barang siapa yang sholat di belakang seorang imam dan dia tidak mengikuti kepemimpinan imam tersebut, maka tidak terhitung sholat baginya, ya, tiada sholat baginya. Kemudian wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar bil yadi wal lisani wal qalbi bila sayf. Dan amar ma'ruf dan nahi munkar itu prakteknya dengan tangankah atau dengan lisan atau dengan hati tanpa pedang. Tanpa pedang. Ya. Itu 129 dan 130. Baik, penjelasan yang datang dari Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah, ya. Dan barang siapa yang sholat di belakang seorang imam namun ia tidak mengikutinya, maka tidak terhitung sholat baginya. Dikarenakan hadza mukhalif liqaulir Rasul sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan sikap demikian bertentangan dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, "Innama ju'ilal imam liyu'tamma bih." Sesungguhnya imam dijadikan untuk diikutin. Wal an ahlud dhalal wat takfiriyun la yusallun ma'al muslimin. Dan sekarang para ahlud dhalal dan para takfiri, mereka tidak berpendapat sahnya atau bolehnya sholat bersama jamaah kaum muslimin. Wa in sallau fahum nawin al-infirad. Dan kalaupun mereka hadir di dalam sholat berjamaah dengan kaum muslimin, mereka tetap meniatkan bahwasanya mereka sholat sendiri, ya, tidak sholat berjamaah, dikarenakan berangkat dari idenya mentakfir, mengkafirkan para kaum muslimin. Wa hadhihi minal bid'ah al-muhdatsah. Ini adalah di antara bid'ah-bid'ah yang dibuat-buat. Dan tatusalli ma'al muslimin wa tuhsin adh-dhann bil muslimin fala tusi' adh-dhann bi a'immatil masajid. Maka idealnya agar kau salat bersama para kaum muslimin dan kemudian berhusnudzan kepada para imam-imam kaum muslimin, dan jangan kau berburuk sangka kepada para imam-imam masjid, ya. Ini beberapa permasalahan tercakup. Berangkat dari seseorang akhirnya salat dia di belakang seorang imam, oke? Berarti mengakui imamahnya, okay? Bahwasanya dia juga adalah perpanjangan tangan dari hukumah, dari negara, ya. Masjid tersebut yang dibilang masjid hukumah, masjid pemerintah, yakni masjid yang diizinkan berjalan oleh penguasa. Maknanya demikian, ya. Salat di belakang para penguasa maknanya bukan salat mencari barisan para penguasa kah atau masjid-masjid yang berada di kantor-kantor pemerintahan, enggak. Maksudnya di belakang para penguasa. Ini kekeliruan demikian terjadi. Beberapa ikhwah, Anda dapat aduan, beberapa ikhwah akhirnya enggak mau ikut sholat berjamaah di masjid, maunya sholat di masjid-masjid yang sifatnya puspem, pusat pemerintahan. Kenapa? Karena sholat harus di belakang para penguasa. Ini terjadi, kekeliruan demikian terjadi. Maksudnya sholat di belakang penguasa adalah di sini masjid-masjid yang diizinkan
berdiri dan berjalan oleh para penguasa. Nah itu sholat di belakang mereka terhitung sholat di belakang penguasa bersama para penguasa. Sebagian kaum berangkat dari takfir mereka kepada para penguasa, akhirnya mereka mengkafirkan para kaum muslimin. Akhirnya tidak berpendapat absahnya sholat berada bersama mereka yang mereka kafirkan, gitu. Nggak absah lah, nggak sah sholat karena emang berangkat dari takfirnya, dari pengkafiran mereka ini. Oke? Kalaupun mereka mesti berada dalam satu kondisi, akhirnya mesti sholat berjamaah dengan imam yang ada atau dengan jamaah yang ada, mereka meniatkan infirad, yakni mereka sholat bersendirian, tidak meniatkan sholat berjamaah. Ini berangkat dari pengingkaran dan pengkafiran mereka kepada mujtama', kepada masyarakat kaum muslimin. Ya, jadi hakikatnya yang demikian nih tidak terhitunglah sah sholatnya, tidak terhitung sah sholatnya, ya. Karena apa? Karena dia kalaupun berada di dalam jamaah, namun dia meniatkan bersendirian, memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Ini diarahkan ke sini, bisa diarahkan ke sini maksud dari bab yang ini. Oke? Bisa juga maksud dari bab ini adalah di mana di dalam sholat itu seseorang harus mengikuti aba-aba dari imam, nggak boleh dia bergerak sendirian atau lebih cepat daripada imam, maksudnya begitu, bisa, ya, dikarenakan imam dijadikan patokan, diadakan imam untuk dijadikan patokan. Nah, seseorang yang sengaja mendahului imam atau gerakan-gerakannya tidak mengikuti aba-aba imam, maka bisa rusak sholatnya, ya, seperti seseorang yang lebih cepat gerakannya daripada imam, lebih duluan gerakannya daripada imam, atau mungkin lebih lama daripada imam, oke? Hulunya dia di dalam sholatnya, di dalam sujudnya, sehingga ketika imam udah melakukan beberapa gerakan lain, dia masih berada di dalam sujud. Ini rusak sholatnya akhirnya. Ya, dia tidak terhitung sholat bersama jamaah. Kenapa? Karena hulunya dia di dalam sholatnya, sehingga akhirnya tidak mengikuti imam yang harusnya emang untuk diikutin, diadakan imam. Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam, ju'ilal imam liyu'tam. Imam dijadikan imam, yakni untuk diikuti, gitu. Ya. Itu juga dari fikih bahwa ketika bacaan kita belum selesai tapi imam udah bergerak, maka yang wajib atas kita adalah mengikuti imam dan tidak menyelesaikan bacaan kita. Ya. Dan amar ma'ruf dan nahi mungkar dengan tangan, lidah, dan hati tanpa dengan pedang. Oke. Amar ma'ruf nahi mungkar dengan tangan, lidah, dan hati ini udah kita jelaskan di bab-bab sebelumnya. Oke. Lihat yurisdiksi masing-masing. Bisakah atau apakah kita punya kuasa untuk merubah kemungkaran itu dengan tangan kita? Apakah kita punya kuasa di situ, punya hak di situ, punya yurisdiksi di situ? Oke. Pada istri kita, istri-istri kita, anak-anak kita punya kuasa. Nah, boleh begitu. Tapi kepada orang lain, anak orang, bini orang, oke? Maka kita nggak memiliki kuasa atasnya, maka jangan. Ya, pada barang-barang kita dan lain-lain kita punya kuasa untuk tasarruf, untuk mengambil sikap mau kita apakan nih. Tapi barang orang lain, kalaupun barang itu barang yang haram, tapi itu punya orang lain, nggak boleh kita mengambil hak dia untuk ya tasarrufi, untuk memperlakukan barang itu semaunya, nggak boleh. Ya, nah ketika nggak bisa dengan tangan, maka lihat dengan lisan. Apakah tepat kalau kita menyampaikan nasihat ini padanya? Oke? Apakah kita memiliki kondisi atau posisi yang cukup dekat dengan orang tersebut sehingga kita menyampaikan nasihat itu bisa secara personally? Atau apakah kita punya cukup dasar-dasar keilmuan untuk menyampaikan nilai-nilai demikian di masjid-masjid, di khutbah-khutbah, di dars-dars, di pelajaran-pelajaran untuk menyampaikan nilai-nilai demikian? Itu dilihat lagi nanti, oke, sesuai dengan kondisi masing-masing. Paling mentok ketika kita nggak bisa semuanya, tangan nggak punya kuasa, lidah nggak punya kuasa, minimal dengan hati, oke, hati kita mengingkarinya, jangan sampai hati kita meridhoi dan mentolerir kemungkaran yang terjadi hanya karena kita nggak memiliki kuasa untuk merubahnya, sehingga kita ikut arus mereka yang mentolerir dan mewajarkannya. Nggak boleh. Dari sini juga dapat kita tangkap, berarti nggak boleh seseorang dengan hujah, nggak enak, dengan lingkungan sosial dan lain-lain, menghadiri acara-acara yang kita fahami itu acara-acara yang bertentangan dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan hujah,
Aneh sih datang aja nggak ikutan ritualnya, cuman ya datang aja, nggak kena juga sama, tanggung. Aneh datang aja Ustaz, nggak ikutan tahlilan sih, cuman ya nggak enak deh tetangga aneh datang aja duduk di situ, tanggung tahlilan sekalian, dosanya sama. Ya, kenapa? Kalau hatimu mengingkari, duduk di situ nggak bisa loh. Hadir di situ nggak bisa. Kalau hatimu mengingkari itu minimal badanmu pergi. Ya. Tapi yang dimaksud, amar ma'ruf nahi mungkar dengan tangan, lisan dan hati tanpa pedang. Nah, yang dimaksud di bab ini adalah ya'ni la yajuz hamlus saif ala sultan. Maknanya tak boleh mengangkat senjata menghadap penguasa, menghadapi penguasa dengan hujah amar ma'ruf nahi mungkar. Maknanya demikian. Ya. Yuqala hadza minal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Sebagian orang mengangkat senjata memberontak kepada penguasanya dan berkata bahwasanya ini adalah di antara bentuk amar ma'ruf nahi mungkar. Hadza madhhabul khawarij wal mu'tazilah. Demikian pada dasarnya konsep beragamanya kaum khawarij dan mu'tazilah. Yakhrujuna 'ala sultan. Karena mereka gemar untuk membangkang atau bahkan memberontak kepada penguasa. Yaqulun, dan mereka berkata, inna sultan fasik. Karena sultannya, karena penguasanya ini kan fasik. Wa hadza min inkaril munkar. Dan tindakan yang kami lakukan adalah termasuk bentuk mengingkari kemungkaran. Hadza huwal munkar nafsu. Justru tindakan demikian adalah kemungkaran. Ya, mengingkari penguasa dengan pedang itunya sendiri adalah kemungkaran yang besar. Li'anna al-khuruj 'ala waliyil amr huwal munkar nafsu. Li'annahu ma'siyah lirrasul. Karena sikap demikian adalah bentuk pelanggaran terhadap arahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yani Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk memberikan kita teknis dalam menyampaikan nilai-nilai kepada penguasa, dalam amar ma'ruf nahi mungkar, dalam menyikapi penguasa. Oke? Nah, dengan mengangkat senjata, mengingkari para penguasa, justru kita menentang atau melanggar arahan yang diberikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itunya sendiri kemungkaran. Rasul bersabda Sallallahu Alaihi Wasallam, man arada yansah lidhi sultan, barang siapa yang hendak untuk menyampaikan nasihatnya kepada penguasa, falyakhlu bih, maka agar ia berdua-dua dengan penguasa, sampaikan nasihat. Ya, wal ya'khudh biyadihi, agar ia mengambil tangannya dan berdua-dua dengan. Fa in qabila minhu fadzak, apabila penguasa tersebut menerima nasihatnya maka alhamdulillah. Wa illa, namun apabila ia tidak menerimanya faqad adda alladhi ma alaihi, maka ia telah menjalankan kewajibannya untuk menyampaikan nasihat tersebut. Ya, ini cara menasihati penguasa yang benar. Dan terlihat juga dari zahir hadis ini bahwa tidak semua individu masyarakat punya posisi untuk mengambil tangan penguasa dan menasihatinya dong. Berarti ini hanya diarahkan kepada mereka yang berada di sekitar penguasa. Awas, oke? Nggak boleh masyarakat tahu-tahu datang nyamperin penguasa diseret tangannya, ya nggak boleh juga begitu, nggak kena, nggak dapat. Ya, bukan itu yang dimaksudkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun bagi mereka yang emang nggak dapat, nggak ada di posisi itu, maka doakan aja penguasa. Ya. Adapun mengingkarinya dengan pedang, mengangkat senjata kepadanya, dan orang yang melakukan kemudian dia mati di atas kondisi demikian, dia mati mitah jahiliyah, dia mati dalam keadaan matinya sebagaimana kaum jahiliyah terdahulu yang mati tanpa penguasa, yang mati dalam keadaan tanpa kesatuan, tanpa jamaah. Ya. Walima yatarattab alaihi min ad-dararil azim min safkid dima, dan dikarenakan sikap demikian akan justru berefek madarat yang jauh lebih besar, kerusakan yang jauh lebih besar dari tertumpahnya darah, wa ikhtilalil aman wa tafarruqil kalimah. Tertumpahnya darah dan kemudian rusaknya keamanan dan pecahnya kesatuan. Mafasid azimah, kerusakan-kerusakan yang besar. Ini juga berulang-ulang kita jelaskan. Nah, sebuah kaum yang bergerak memberontak menjatuhkan penguasa yang ada, mau nggak mau akhirnya terjadi benturan dan akan tertumpah banyak darah. Dan setelah penguasa tersebut dijatuhkan, apakah mereka sepakat untuk menentukan satu penguasa penggantinya? Enggak. Setiap kelompok pengen jadi penguasa. Akhirnya apa? Yang ada kaum tersebut justru menghabiskan waktunya dalam perang satu sama lain tiap kelompok untuk memperebutkan penguasa itu. Tafarruq al-kalimah, pecahnya kalimat akhirnya.
Jadi keberadaan penguasa yang ada, kalaupun zalim, itu jauh lebih baik daripada kemudian kita memberontak yang ada akhirnya negeri jadi fitnah, ya. Dan ini banyak terbukti bagi mereka yang melihat fenomena sekarang dan mau membaca arahan yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak terbukti. Lihat di negeri-negeri kaum muslimin sekarang, Suriya dan lain-lain, ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala angkat musibah yang ditimpakan ya pada negeri-negeri kaum muslimin, ya. Asyad min as-sabr ala ma'siyatihi wa mukhalafatihi, karena ma'siyatahu wa mukhalafatahu dararuha alaihi faqat. Kerusakan-kerusakan yang terjadi dengan memberontak kepada penguasa itu jauh lebih besar daripada maksiat-maksiat yang dilakukan oleh para penguasa ini selama ini. Oke? Kita bersabar kepada maksiat dan kekeliruan yang dilakukan oleh para penguasa itu jauh lebih mending daripada nanti kerusakan yang akan jauh lebih besar dengan memberontak kepada para penguasa. Kenapa? Maksiat dan kerusakan yang dilakukan oleh penguasa itu nanti toh yang mempertanggungjawabkannya dia doang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak dimintai pertanggungjawaban atas maksiat yang mereka lakukan, toh, ya kan? Nah, adapun ketika kita melakukan pemberontakan dan kemudian mengingkari penguasa dengan pedang dan lain-lain, maka mulailah kerusakannya dan maksiatnya terjadi juga kepada kita. Maka itu maborotnya yang lebih besar. Amal khuruj alaihi bisayf fa hadha dararuhu 'ala al-muslimin. Tuh, madaratnya justru akan menimpa para kaum muslimin. Hadza madhhab al-Mu'tazilah wal Khawarij. Demikian konsep beragamanya Mu'tazilah dan Khawarij. Oke? Usulul Mu'tazilah yang perlu kita ketahui itu ada 5. Usulnya Mu'tazilah nih, usul akidahnya Mu'tazilah nih. Oke? Yang pertama, al-amru bin ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Itu usulnya mereka, usul akidahnya mereka. Dan dimaksudkan dengan amar bil ma'ruf nahi anil munkar adalah mengingkari para penguasa. Yang dimaksudkan dengan amar ma'ruf nahi munkar adalah mengingkari para penguasa. Itu yang mereka maksudkan. Ya? Berontak kepada penguasa. Itu yang dimaksudkan dengan amar ma'ruf nahi munkar ala mereka itu gitu. Ya? Yang kedua, at-tauhid. Usul mereka nih, usul akidah mereka. Yang kedua, tauhid, at-tauhid. Oke? Bertauhid. Tapi tauhidnya tauhid konsep mereka dengan takwil asma wa sifat. Tauhidnya tauhid mereka dengan madhabnya Jahmiyah mereka di dalam tauhid asma wa sifat. Ya? Karena kan menurut mereka itu mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari diserupakan dengan makhluk. Akhirnya mereka justru menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah sifati dirinya sendiri dengan yang Allah sebutkan atau disampaikan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Usul mereka yang ketiga al-adl, keadilan. Ya. Nah, keadilan yang dimaksud di situ adalah nafyul qadar, menafikan takdir. Nggak adil katanya. Kalau manusia emang udah ditentukan dia akan masuk surga atau masuk neraka, itu nggak adil katanya. Ya? Mereka menafikan qadar. Mu'tazilah ini kan mazhabnya di dalam qadar, dia ngikutnya qadariyah. Jadi konsep keadilan menurut mereka, apabila kita meyakini konsep keadilan, maka kita harus menentang dogma takdir. Kenapa? Takdir udah nggak adil kalau udah ditakdirin begitu katanya. Ya, yaqulun law 'adzabahumullah wallahu qaddara 'alaihim al-ma'siyah yakun zaliman lahum. Oke? Hujah mereka katanya nih, hujah mereka nih cenah. Andai saja Allah mengazab mereka karena maksiat yang mereka lakukan, padahal Allah yang mentakdirkan maksiat pada mereka, maka Allah zalim kalau begitu katanya. Ongkoh Allah yang menentukan maksiat, Allah mentakdirkan maksiat kan? Tapi kok Allah yang mengazabnya, itu nggak adil katanya. Kalau begitu, kalau iya begitu, maka Allah zalim, kata dia begitu. Maka keyakinan yang adil adalah tidak ada takdir, katanya begitu. Ya, ini konsep qadar kita udah
berulang-ulang kita ya, ulang di kajian kita ya. Insya Allah semuanya memahami qadar dengan baik ya. Ini diantara keyakinan mereka, syubhat mereka ya. Nggak usah nyangkut di hati ente nih ya. Kalau mau lihat, lihat aja di kajian kita di Al-Gadah, memahami qadar ya. Lihat memahami qadar gitu. Yang keempat, usul keyakinan mereka tuh al-manzilah bainal manzilatain. Manzilah bainal manzilatain. Oke? Nah, Mu'tazilah dalam hal ini yang disebut oleh Ibnu Taimiyah dan lain-lain rahimahumullah, gaya-gaya demikian. Ini yang dibilang makhanif khawarij. Khawarij merah jambu. Khawarij banci, makhanif, makhnuf. Makhanif khawarij. Ini khawarij makhnuf. Khawarij itu mereka mengatakan orang kalau beriman dia harus melakukan ketaatan. Kalau dia melakukan dosa besar berarti udah bukan beriman lagi. Berarti apa kalau udah bukan beriman? Kafir, begitu. Nah, Mu'tazilah nih kayak banci, sebenarnya pengennya begitu, cuman malu-malu. Dia bilang, kalau yang melakukan dosa besar gimana? Dia beriman nggak? Nggak, dia bukan beriman. Kalau gitu apa? Dia kafir nggak? Nggak juga, bukan kafir. Enggak naon tuh. Kalau gitu apa tuh? Dia bikinlah jurus baru tuh, dia bikin formula baru. Manzilah bainal manzilatain. Satu posisi di antara dua posisi. Posisi iman sama kafir. Akhirnya dibilang sama ulama nih, makhanif khawarij. Ini khawarij pink. Khawarij banci nih muta, kafirin malu-malu. Adapun Ahlus Sunnah mengatakan kita tidak mengkafirkan manusia dengan dosa-dosa besar yang dilakukannya, dia tetap muslim. Oke? Tapi imannya naik dan turun. No. Itu manzilah bainal manzilatain. Satu posisi di antara dua posisi. Ini di antara hukum asma mereka. Jadi mereka membuat mereka invent. Okay? Mereka menemukan atau menjadikan sebuah nama baru antara mukmin sama kafir. Yaitu apa? La mu'min wa la kafir. Mish mu'min wa mish kafir yani. Bukan mukmin, bukan kafir. Kalau kita apa? Manzilah bainal manzilatain. Satu posisi di antara dua posisi. Gitu. Okay? Itu usul mereka yang keempat. Usul mereka yang kelima, infadzul wa'id. Nah, ininya sama kayak khawarij nih. Okay? Wa huwa takfir murtakib al-kabirah allati duna syirk. Infadzul wa'id, yani semua hadis-hadis wa'id, hadis-hadis yang sifatnya tarhib, wa'id tarhib, hadis-hadis yang sifatnya ancaman. Okay? Maka itu pasti harus terjadi, gitu. Okay? Sama saja. Contoh case. Man qatala mu'minan muta'ammidan. Allah berfirman, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Fajaza'uh, maka ganjaran dia kelak jahannam, neraka. Khalidan fiha, dia abadi padanya. Ghadiballahu alaihi, Allah murka ke atasnya. Wa la'anahu, dan Allah melaknatnya. Wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, dan Allah persiapkan baginya azab-azab yang pedih. Tuh. Ini wa'id, ancaman. Oke? Okay? Ar-rashi wal murtashi finnar. Yang nyogok sama yang disogok, dua-duanya di neraka. Tuh. Nah, mereka membaca hadis ini langsung menghukuminya dengan hukum yang absolut, yang mutlak. Dia menemukan seorang muslim melakukan itu, oh berarti udah kafir fix neraka. Tuh, gitu. Infaz al-wa'id. Oke? Okay? Ahlus Sunnah begitu nggak? Enggak. Hadis-hadis wa'id, kita menyikapinya gimana? Ingat gak? Kemana? Anda pernah kasih kaidahnya? Kaidah Ahlus Sunnah di dalam menyikapi, menempatkan hadis-hadis yang sifatnya wa'id, ancaman. Kemana? Diserahkan kepada masyiah Allah. Kalau Allah mau, Allah azab sebagaimana diancamkan. Kalau Allah mau, Allah ampuni, terserah Allah. Itu kita, Ahlus Sunnah. Okay? Seorang yang membunuh dan lain-lain. Kemudian ada mawani', ada penghalang-penghalang dia dari dihukumi untuk abadi neraka dan lain-lain, atau dia bertauhid,
sehingga nggak khalid, nggak abadilah dia di neraka karena masih ada tauhid padanya, atau ada kifarat setelah dia membunuh yang menghapuskan dosanya. Bisa jadi kan? Serahkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak menghukumi itu. Nah. Jadi hadis-hadis tarhib atau nas-nas ayat atau hadis yang sifatnya tarhib atau wa'id, ancaman-ancaman serem, kan ada targhib tarhib, ada wa'ad wa'id. Wa'ad nih janji-janji ajib, wa'id janji-janji serem, ancaman. Nah, wa'id ini menempatkan kita ahlu sunnah menempatkan hadis-hadis wa'id ini diserahkan kepada kehendak Allah. Kalau Allah mau, Allah hukumkan sebagaimana yang diancamkannya. Kalau Allah mau, maka Allah ampuni. Dan apabila Allah menghendaki sesuatu, Allah jadikan sebab-sebab terjadinya sesuatu. Allah jadikan pada hamba itu sebab-sebab diampuninya dosa-dosanya. Bisa jadi. Demikian si pembunuh 99 kemudian 100 orang. Berakhir dengan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa mentah-mentah langsung? Ninas, kemudian kita hukumkan pada individu dan dia masih ada di dunia, masih hidup, masih ada kesempatan taubat. Siapa yang tahu? Iya kan? Infadz al-wa'id. Itu usul Mu'tazilah yang 5, ma'ruf. Yang pertama, amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kedua, amar ma'ruf nahi mungkar gaya mereka. Ingat, amar ma'ruf nahi mungkar artinya apa? Artinya demo, artinya mengingkari penguasa, artinya berontak. Itu Mu'tazilah 1. Yang kedua, tauhid. Tauhid artinya apa? Tauhid kayak kita ya nih? Enggak, tauhid itu maksudnya apa? Menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hujah katanya untuk mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dari diserupakan dengan para makhluk yang ada, jadi disuruh meniadakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yad, tangan. Masa tangan kan itu adanya pada makhluk, masa Allah punya tangan? Ya udah yad kudrah, ya begitu. Yad itu artinya kemampuan, kuasa. Tuh. Istawa. Masa Allah istawa? Gak pantas. Istawa ya ini istaula. Tawil. Itu gaya tauhid mereka tuh di situ. Okay? Yang ketiga al-adl, keadilan. Keadilan yang mereka maksud adalah dengan konsep keadilan berarti kita harus menafikan dogma qadar. Karena nggak adil. Kalau Allah takdirkan manusia berbuat maksiat tapi Allah yang mengazabnya, berarti Allah zalim kalau begitu. Maka jawabannya, ya berarti kita nggak ditakdirkan untuk berbuat maksiat. Nggak ada takdir hakikatnya. Tuh gitu. Allah tidak mengetahui perkara-perkara kecuali setelah hal tersebut terjadi. Katanya. Nah. Ya. Kemudian yang keempat, manzilah bainal manzilatain tadi. Ini jokes. Ini diantara lelucon yang mereka buat. Okay? Mau kafirin, malu-malu. Mau bilang mukmin, nggak terima juga. Akhirnya apa? Dia bikin, mereka invent satu posisi baru antara mukmin sama kafir. La mu'min wala kafir. Gitu. Okay? Yang kelima itu tadi infadz al-wa'id. Okay? Penerapan ancaman-ancaman serem itu tadi. Ya. Langsung dihukumkan demikian sebagaimana diancamkan di dalam nas. Padahal tidak demikian penerapannya. Ya. Bab selanjutnya masuk. Qala al-muallif rahimahullah. Al-imam rahimahullah berkata, wal mastur minal muslimin man la yadhhar minhu ribah. Jadi kaum muslimin hakikatnya ketika tidak ada bukti bahwasanya ada hal-hal padanya yang mencoreng nama baiknya, maka kita tidak boleh merusak nama baiknya. Dan tidak ada hal-hal yang merusak nama baiknya, berarti dia mastur, masih ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Idealnya kita harus menutupi aibnya, nggak boleh membongkarnya. Tuh. Oke? Ya. Penjelasan Syekh Saleh Al-Fauzan. Al-aslu fil muslim al-adalah. Jadi hukum asalnya seorang muslim, dia adil. Kita nggak menuduhnya dengan keburukan-keburukan. Oke? Sebelum datang bukti-bukti keburukan tersebut pada dirinya. Dia adil. Yani dia tidak bersalah. Ini terjadi kaidah besar juga di dalam hukum qadha. Di dalam hukum yang menerapkan qadha, hukum yani. Al-aslu bara'atudz zimmah. Hukumnya seorang muslim, dia tidak bersalah sampai datang bukti-bukti yang menunjukkan bahwasanya dia
bersalah, bukti atau saksi. Oke? Nah, kemudian datang kaidah selanjutnya nih. Tuh enak kalau pegang kaidah tuh enak deh. Beneran dah. Al bayyinatu 'alal mudda'i wal yamin 'ala man angkar. Tuh. Bukti wajib didatangkan oleh seorang yang menuntut. Nah, orang yang mengingkari tuntutan tersebut harus berani dia bersumpah dengan nama Allah. Tuh. Jadi seorang muslim dia nggak bersalah pada dasarnya. Datang seorang muslim mau menuduh dia, mau menuntut dia. Dia terkena kewajiban. Kau menuntutnya, datangkan bukti. Tuh. Oke? Dan kau mau menepis tuduhan tersebut, berani nggak bersumpah dengan nama Allah bahwa kau tidak melakukan itu? Gitu. Nanti ada li'an misalnya. Oke, laknat. Kalau aku demikian, aku terkena laknat atasku. Ada itu di dalam qadha. Ya. Jadi, ala kulli hal, pada dasarnya seorang muslim nggak salah. Ini kalau di hukum umum dibilang apa? Praduga tak bersalah. Praduga tak bersalah. Itu ya? Itu maksudnya nggak? Setahu nggak? Itu maksudnya praduga tak bersalah. Ada di sana. Complete sebenarnya. Jadi hukum dasarnya seorang muslim itu adil dia. Wala tusi'adh-dhanna bi akhikal muslim, sehingga janganlah kau berburuk sangka kepada saudara muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann." Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, inna ba'dadh-dhanni itsm, karena sesungguhnya sebagian prasangka demikian termasuk dosa. Wala tajassasu, dan jangan kalian saling memata-matai, yakni sengaja cari-cari kesalahan saudaramu, dikorek-korek. Tajassus mata-matain. Oke? Wala tajassasu, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan jangan kalian menggibahi satu sama lain. Ghibah itu apa? Dzikruka akhak bima yakrah. Ketika kau membicarakan tentang saudaramu, perkara-perkara yang dia nggak mau untuk dibicarakan ke orang. Tuh, dzikruka akhak bima yakrah. Oke? Maksiat-maksiat yang dilakukan yang sifatnya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala dibicarakan sama orang. Nah, ini ghibah. Ya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wadh-dhann fa inna adh-dhanna akdzabul hadits." Jauhilah oleh kalian prasangka, karena sesungguhnya prasangka adalah sedusta-dustanya ucapan. Ya. Ay haditsan nafs. Wasta'idz billah wa ahsin dhanna bi ikhwanikal muslimin. Maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berhusnudzanlah kepada saudara-saudaramu dari kalangan kaum muslimin. Fa idza thabat laka anna hadzal muslim alaihi mulahadhah. Namun, apabila memang terbukti bagimu bahwasanya muslim ini terdapat satu nilai padanya, yakni aib padanya, fa innaka tunasihu sirran, maka yang wajib atasmu agar kau menasehatinya secara diam-diam. Tuh, enggak di depan orang. Wa tastur alaih, dan agar kau tutupi aibnya, jangan kau buka. Ya? Qal wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Rasul bersabda, barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi baginya aibnya di dunia dan di akhirat. Allahumma ja'alna minhum. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi baginya aibnya di dunia dan di akhirat. Wala tafdahu. Tuh. Jangan kau fadihah, jangan kau bongkar aibnya. Wa tusyahir bihi fil majalis. Kau umumkan aibnya di majlis-majlis, yakni di tempat-tempat berkumpulnya manusia. Bal alaika an tunasiha sirran. Agar kau menasihatinya secara diam-diam, ma'asatr alaih, sambil menutupi aibnya. Ya. Nah, ini juga adab di dalam ilmu, di dalam aktivitas sosial, Sejauh mana kau ingin aibmu tertutupi, harusnya sejauh itu kau menutupi aib saudara-saudaramu yang kau ketahui. Sejauh mana kau ingin aibmu ditutupi, sejauh itu kau harusnya menutupi aib-aib saudaramu. Ya? Yani Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengganjar mereka yang terlihat memang
Menutupi aib saudaranya. Dengan apa? Dengan ditutupi baginya aibnya di dunia dan di akhirat. Ya, ajib. Kita ini masih baik nama kita di depan orang lain. Hanya karena rahmat Allah yang masih menutupi aib kita. Dah, itu doang. Hakikatnya, semua kita punya aib. Yang kalau orang tahu, mungkin ilfil sama kita. Semua orang punya aib. Nah, kita masih bagus di mata orang lain, itu hanya karena rahmat Allah masih tutupin aib kita. Udah itu doang. Iya gak? Maka tutupi aib saudaramu. Baik. Nah, seorang sahabat yang baik juga, seorang saudara atau sahabat yang baik adalah ketika kau berseteru dengannya, terjadilah di antara dua sahabat seringkali berseteru misalnya, iya kan? Ketika kau berseteru dengannya, namun tetap kau tahan lidahmu dari membongkar aibnya. Tuh, masalahmu, masalah dengannya. Tidaklah dengan masalah ini akhirnya kau membongkar aibnya kepada orang-orang lain. Dia pun mengetahui aibmu. Kalau dia mau, dia bongkar aibmu, gitu. Oke? Dan itu diantara ciri-ciri kemunafikan yang kental pada diri seseorang. Itu yang dimaksud wa idza khasam fajar. Dan apabila mereka berseteru, maka mereka berbuat fajir, meledak-ledak atau berbuat fajir, yakni berbuat zalim. Perseteruannya ini membuat dia melakukan hal-hal yang diharamkan di dalam syariat. Di antaranya membongkar aib. Tuh. Itu. Dapat. Ini penting. Terjadilah perseteruan, terjadilah dispute antara kita dengan saudara kita sesama muslim, kawan kita dan lain-lain. Iya, tapi tetap pegang amanahmu yang memegang aib-aibnya. Jangan karena dia bermusuhan denganmu kemudian kau bongkar aibnya. Itulah seremnya media sosial, politik dan lain-lain. Yang main bongkar-bongkaran aib. Dan ini menjadi sesuatu yang sifatnya daya tarik konsumen yang luar biasa. Iya kan? Politik ini, mereka nih untuk mencapai tujuan kuasanya, semua cara mereka lakukan, termasuk membongkar aib para pesaingnya. Itu nggak takut mereka untuk melakukan hal tersebut. Ya? Bahkan di antara suami istri. Ketika seorang pasangan menangkap perselingkuhan misal pada pasangannya, atau dia melakukan hubungan dengan orang lain dan lain-lain, nggak boleh nih pasangan menyebutkan kepada khalayak umum bahwa apa yang telah dilakukan oleh pasangannya. Kalau dia menyebutkannya, dia mesti mendatangkan 4 saksi, no? Tuh. Gitu. 4 saksi ini juga bukan 4 saksi dari jauh, yang cuma ngelihat begitu doang. Enggak. Mesti konkret. Maaf, melihat si lelaki dukhlah masuk kepada punya si wanita. Tuh, sampai sejauh itu. Saking dilindunginya syariat. Jadi seseorang juga nggak boleh datang mengadukan si fulan berzina dengan fulanah, misalnya. Dia begitu, dia mesti mendatangkan saksi. Ya? Ini namanya qadzaf, menuduh seseorang dengan zina. Ini orang tadinya namanya baik, kemudian datang seseorang menuduhkan zina kepadanya. Aduh, serem nggak? Iya kan? Menuduhkan zina kepadanya. Disebut lagi namanya si fulan dengan si fulanah. Wah. Nah dia harus mendatangkan 4 saksi itu. Kalau dia nggak bisa datangkan 4 saksi, dianya yang dicambuk. Dicambuk haddul qadzaf. Karena apa? Dia menuduh seorang muslim. Kalaupun benar dia lihat sendiri, tapi nggak ada 4 saksi, dia yang dicambuk. Demikian jauh syariat Islam menutup celah-celah agar menutup aib seorang muslim. Kalaupun benar. Jadi sejauh itu kau ingin aibmu tertutupi, sejauh itu kau menutupi aib saudaramu. Katakanlah terjadi dispute, terjadi perseteruan antaramu dengan saudaramu, kau dengan kawanmu. Tetap pegang amanah, tetap jadi orang yang amanah untuk memegang aib-aib saudaramu. Jangan kau bongkar hanya karena perseteruan yang terjadi. Kita bicarakan aib tersebut. Apakah harus selalu membicarakan aib ghibah dan lain-lain? Ntar dulu, ada urgensinya. Ketika saat-saat tertentu perlu dan lain-lain untuk mencari petunjuk, meminta bimbingan ahli ilmu dan lain-lain, perlu, oke lah, demikian. Tapi ketika tidak, dan hanya memuaskan hawa nafsumu untuk membongkar aibnya, maka jangan. Ya, itu.
Itu diantara nilai-nilai besar di bimbingan syariat di dalam aktivitas sosial. Di dalam aktivitas sosial. Nih, lagi. Ketika kau berseteru dengan seseorang, saudaramu atau kawan, yang kira-kira perseteruan ini nanti kau akan harmonis kembali, tahan sebisa mungkin perseteruan itu, jangan cerita sama orang. Oke? Tapi kalau perseteruan ini sampai kau ceritakan sama orang, oh berarti ente udah gak bakalan harmonis lagi sama dia. Tuh kudunya begitu. Kalau nanti yang kira-kira akan bayan lagi, deket lagi, manis lagi, jangan cerita sama orang. Kenapa? Karena kau bercerita kepada orang, ini mau suami istri, mau kawan dan lain-lain. Beberapa istri mengeluhkan suami, oh laki gue bangsat, gue digebukin, ini itu. Ini orang mesti spend time dengerin. Oh iya, udah cukup. Kau dizalimi, kau punya hak untuk minta cerai. Z? Iya. Nggak lama, beberapa lama, enggak deh, udah sama anak gue ini. Terus jangan cerita sama gue, buang-buang waktu. Nama kita yang jelek akhirnya. No. Demikian perseteruanmu dengan seorang muslim lain. Kalau kira-kira ini ntar bayan lagi, jangan cerita sama orang. Kenapa? Nama kita yang jelek, turunlah nama baik kita di depan orang. No. Jadi nggak respect orang sama kita. Tuh. Oke? Ini diantara bimbingan sosial yang sesuai dengan ilmu syar'i. Kalau kau cerita kepada seseorang yang emang punya ilmu dan lain-lain, mengarahkanmu bagaimana harusnya menyikapi permasalahan tersebut, oke. Tapi cerita sama orang apa ini itu keselnya kau kepadanya dan kemudian kau berbaikan lagi manis-manis lagi, ini nggak asik, bro. Nama kita yang jelek. Nanti cerita sama orang berarti udah siap ambil sikap. Gue udah nggak bakalan mau dekat lagi. Tapi Allah nggak boleh menaruh dendam dan lain-lain. Udah, aku nggak dendam. Semoga Allah maafkan dia. Cuman untuk dekat lagi kayak dulu nggak. Toh, oke? Tapi kalau ketemu salam, kalau dia salam jawab. Waalaikumsalam. Tapi untuk dekat lagi kayak dulu nggak cukup. Tuh, punya sikap begitu seorang muslim. Ada sikap di tengah. Nggak yang putusin silaturahmi, tapi nggak yang juga bodoh berulang-ulang kejeblos di lubang yang sama. Tuh, tengah. Ya? Qala al-muallif rahimahullah. Al-Imam rahimahullah berkata 133 ya. Wa kullu ilmin idda'ahu al-ibad min ilmi al-batin lam yujad fil kitab was sunnah fa huwa bid'atun wa dhalalatun. Tuh, setiap bentuk ilmu yang diaku-akuin oleh seseorang dari ilmu batin, kebatinan, ya salam. Tapi nggak ada keterangan di dalam kitab Allah atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuwa bid'atun wa dhalalatun. Maka hal itu adalah kebid'ahan dan kesesatan. Wala yanbaghi li ahad ay ya'mala bih. Nggak boleh seseorang mengamalkan ilmu demikian. Wala yad'u ilaih, apalah lagi menyeru manusia kepada ilmu demikian. Ya, ilmu batin ini seringkali diakui oleh sebagian Syiah. Ada namanya batiniyah. Oke? Ada juga batin ini konsep yang ada juga pada sufis. Oke? Batiniyah ini punya konsep yang mereka bikin sendiri, formula beragama yang mereka bikin sendiri. Oke? Yang namanya haji artinya pergi ke syekh-syekh mereka. Tuh, maksudnya haji itu katanya. Ya? Karena nas-nas itu ada tampak zahir, ada makna batinnya. Begitu, kayak gitu. Ya. Yang dimaksud dengan sholat ini adalah doa. Tuh, barang siapa yang dia doa, maka dia udah sholat. Katanya begitu. Ya. Yang dimaksud dengan zakat ini artinya apa? Mensucikan jiwa. Tuh, barang siapa yang udah mensucikan jiwa, nggak usah dia ngeluarin 2,5% dari hartanya dan lain-lain. Nggak usah, katanya begitu. Ada makna itu ya. Makna batin, katanya begitu, itu batinnya. Oke? Yang dimaksud dengan puasa ini artinya menyembunyikan mazhab kita. Takiyah, itu puasa. Oke?
Menyembunyikan madhab kita dan keburukan kita supaya nggak ketahuan orang. Itu namanya puasa. Tuh. Perintah berpuasa itu perintah untuk begitu. Bukan nahan lapar sama haus itu. Bukan. Gitu. Oke? Sebagaimana sufi juga begitu. Inna syara'i, kita di Al-Azhar kan dapat pelajaran tasawuf. Ya kan? Inna syara'i, masih ingat lafaznya, Anda masih ingat nih di kitabnya nih dari dokter. Inna syara'i tanzil. Sesungguhnya syariat-syariat ini, atau inna syariah tanzil, sesungguhnya syariat ini ja'at, datang dalam bentuk syariat dan dalam bentuk hakikat. Oke? Okay? Dalam bentuk syariat ini umum untuk seluruh manusia. Tapi dalam bentuk hakikat dikhususkan kepada beberapa orang, tidak kepada banyaknya orang. Oke? Okay? Rasul SAW memberikan hakikat ini kepada siapa? Kepada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib memberikan hakikat ini kepada siapa? Kepada Al-Hasan Al-Basri. Itu tasawuf. Begitu. Kita belajar itu dulu. Di Azhar. Ada itu, madahnya, ada materi tasawuf. Ya? Itu yang dibilang ilmu batin, ilmu hakikat, bahasa lainnya ilmu hakikat, hakikat, ya. Tapi insyaallah di pertemuan yang akan datang aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.